Oke. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Niko Esri. Saya di sini sebagai PJ modul Frank Hertz, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai eksperimen Frank Hertz. Pada tahun sekitar 1900-an, di sini ada seorang fisikawan yang bernama Niels Bohr. Nah, Niels Bohr di sini menyatakan adanya teori bahwa tingkatan-tingkatan energi pada suatu atom bersifat diskrit. Nah, di sini setiap energi yang ada antara suatu tingkat ke tingkat lainnya itu menyatakan tingkat keadaan yang bisa ditempati oleh elektron. Nah, besarnya ternyata hanya tertentu saja, bahwa elektron itu hanya memiliki nilai pada rentang titik-titik tertentu, tidak bisa sembarangan. Nah, teori ini berbeda dengan fisika klasik. Fisika klasik menyatakan kita selalu bisa mendapatkan suatu nilai yang bersifat kontinu. Artinya setiap energi itu ada di setiap nilainya. Tidak ada batasan tertentu di mana suatu benda tidak bisa memiliki suatu energi tertentu. Nah, perbedaan antara fisika klasik dengan fisika kuantum di sini menyatakan adanya perbedaan atau perpecahan sedikit. Nah, ternyata pada tahun 1915 kita berhasil membuktikan fisika kuantum dengan menggunakan teori fisika klasik, yaitu dengan menggunakan eksperimen Frank Hertz. Oke, mengenai eksperimen Frank Hertz ini sendiri, jadi di sini saya punya sebuah tabung berisi gas neon dan disimpan dalam tekanan rendah, dan di sini gas ini akan saya coba bombardir dengan sebuah elektron. Nah, elektron di sini akan diatur besarnya dalam bentuk dalam U1, U2, U3. Jadi ini ada 3 buah parameter yang akan kita berikan kepada si tabung ini, di mana U1 disebut sebagai driving potential, yaitu adalah potensial yang kita berikan untuk di bagian sini ada elektron gun yang mana akan mengosilasi si bagian sini sehingga elektronnya mulai akan terlepas. Nah, ketika elektron sudah kita berikan kepada bagian U1 sini, nanti ada U2. U2 ini berguna sebagai accelerating voltage atau di sini potensial pemercepat. Jadi elektron yang sudah mulai tereksitasi dari si elektron gun akan mulai ditarik, dan juga di sini akan dipercepat dengan sebesar U2 di sini. Nah, jadi di sini kita memberikan sebuah energi kinetik kepada si elektronnya. Nah, elektron yang sudah memiliki energi kinetik dia akan berjalan dan juga akan menumbuk setiap gas neon yang ada di sana. Nah, di sini setiap tumbukan yang terjadi akan ada tumbukan elastik dan juga non elastik. Nah, sebelum nanti ditangkap ke bagian katoda yang akan tersimpan dalam bentuk arus, dia akan diberikan sebuah potensial penyetop atau potensial pengerem. Nah, di sini ketika sudah mencapai di bagian katodanya, maka informasi dari banyaknya elektron ini akan tersimpan dalam bentuk arus. Jadi nanti pada saat kita melihat grafiknya, kita akan melihat fungsi dari antara arus terhadap setiap potensial pemercepatnya, yaitu U2-nya.
setelah kita selesai melakukan eksperimennya, kita akan mendapatkan sebuah data, yaitu data ini merupakan data yang bernama kurva Frank-Hertz, yaitu kurva antara arus yang tertangkap pada bagian kolektor tadi terhadap setiap nilai U2 atau alternating voltage yang tadi kita berikan. Nah, terlihat pada bentuk kurvanya sendiri, dia akan membentuk kurva naik dan juga turun di sini, dan juga terdapat beberapa peak-peak yang di sini. Kalau pada data yang kita dapatkan, di sini ada peak yang pertama, itu akan mendapatkan dia memiliki nilai terjadi pada saat alternating voltage-nya 17,9 volt. Pada data yang kedua, diperoleh nilainya pada saat alternating voltage-nya 34,45, dan juga pada peak yang ketiga didapatkan alternating voltage pada 52 volt. Nah, dari sini kita mendapatkan informasi bahwa terjadinya penurunan arus, atau dalam hal ini adanya penurunan jumlah elektron yang berhasil mencapai katoda akibat adanya penambahan U2. Nah, di sini ini terjadi ketika adanya tumbukan inelastik dari si antara si elektron dengan si neon, di mana elektron yang tadinya harusnya bisa mencapai katodanya, sekarang energinya berkurang. Energinya berkurang itu diakibatkan adanya tumbukan dari si atom neon dengan elektron, di mana energi kinetik dari si elektron diserap seluruhnya ke dalam si atom gas neon ini sendiri, sehingga elektron tidak memiliki energi yang cukup untuk mencapai katoda. Nah, di sini membuktikan ya adanya penyerapan atom gas neon ini sendiri. Nah, penyerapannya ini bersifat pada nilai energi itu tertentu saja, yaitu di dalam hal ini ada 17, 32, dan juga tadi pada sekitar 52. Sehingga di sini menyatakan bahwa tingkat penyerapan energi dari suatu atom ya itu bersifat tertentu atau diskrit. Analisis dari eksperimen Frank-Hertz ini berkesesuaian dengan teori Niels Bohr, di mana Niels Bohr mengatakan tingkat dari suatu energi pada suatu atom di sini bersifat diskrit. Nah, maka berdasarkan hasil ini yang menyatakan bahwa penyerapan energi elektron yang bersifat diskrit ini berkesesuaian juga dengan teori Niels Bohr. Oleh karena itu, percobaan ini pada tahun 1914 merupakan suatu perkembangan pada zaman itu. Dan juga sebagai puncaknya, pada tahun 1925, Frank dan juga Gustav Hertz berhasil mendapatkan hadiah Nobel fisika untuk pembuktian eksperimen Frank-Hertz ini sendiri. Nah, kesimpulan dari eksperimen Frank-Hertz ini sendiri adalah percobaan fisika kuantum ini berhasil dijelaskan menggunakan eksperimen fisika klasik, yaitu dengan menggunakan eksperimen Frank-Hertz, yaitu pendekatan tumbukan antara elektron dan juga neon. Nah, penyerapan dari suatu atom neon ini hanya pada nilai-nilai tertentu, dan ini mendukung dari teori Niels Bohr itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.